Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Kali ini kita akan memasuki pembahasan JLPTN 5 untuk bab ketiga dari belajar kelas online di nihongonosekai.net ya. Sebelum memasuki pembahasan bab 3, selamat hari Natal bagi yang menjalankan, dan selamat tahun baru 2021. Iyo toshio omukai kudasai. Tuh, hai. Itu. Jadi di bab ketiga ini saya akan membahas koso ado. Koso ado itu kata tunjuk mungkin. Nanti pembahasan lebih dalamnya akan dibahas. Terus partikel no. Jadi ada dua pembahasan di bab ketiga ini, yaitu koso ado dan no. Partikel no. Nah, untuk kata kosakata yang dihafalkan di bab ketiga ini ada sekitar berapa ya? 47. Jadi lebih banyak dari bab yang kedua kemarin. Cuman teman-teman ya mudah-mudahan tetap semangat menghafalkan setiap kata yang saya siapkan, dan mudah-mudahan ini berguna untuk bisa mencapai level JLPTN 5 ya. Kosakata yang dihafal di bab ini yaitu watashi tachi, yang artinya adalah kami. Terus kedua ada kata atau bahasa sopan dari hito, yaitu orang. Yang berikutnya ada nomor 3 minasang. Minasang itu semua orang. Terus yang keempat ada sensei, yaitu artinya guru. Yang kelima kyoshi, yaitu pengajar. Yang keenam ada shain, yaitu karyawan. Yang ketujuh ada ginko-in, yaitu karyawan bank. Terus isha, yaitu dokter. Kenshusha, yaitu peneliti. Terus daigaku, universitas. Yang ke-11 ada byoin, yaitu rumah sakit. Terus ada kaisha, yaitu perusahaan. Kalau yang bab kemarin ada kaishaing, sekarang kaishanya yaitu perusahaan. Terus ada denki, yaitu listrik. Nani sai untuk penyebutan umur. Yang ke-15 ada igirisu, yaitu negara Inggris. Terus eiko atau eikoku, bahasa lain dari negara Inggris adalah eikoku, yaitu sama negara Inggris. Terus ada Indo, yaitu India. Jadi di Jepang disebutnya Indo. Jadi jangan salah nanti ketika kita sering berkomunikasi sama sesama orang Indonesia di luar negeri, itu biasanya menyebutnya kita orang Indo gitu. Tapi nah, kalau di Jepang sendiri, Indo itu adalah negara India gitu. Yang kemudian ada yang ke-18 ada Thai, yaitu negara Thailand. Yang ke-19 ada Brazilu, yaitu Brazil. Kemudian ada Hong, yaitu buku. Terus yang ke-21 ada Jisho, yaitu kamus. Zashi, yaitu majalah. Shinbun, yaitu koran atau surat kabar. Terus yang ke-24 ada Noto, yaitu buku catatan. Ada juga Techo, buku catatan juga. Terus ada Meisi, yaitu kartu nama. Terus Kado, yaitu kartu, card dari bahasa Inggrisnya card. Terus Enpitsu, yaitu pensil. Terus Borupen, yaitu ballpoint. Terus yang ke-30 ada Shapu pensiru, yaitu pensil mekanik. Kemudian nomor 31 ada Kagi, yaitu kunci. Terus Tokei, yaitu jam. Kasa, payung. Terus kabang, yaitu tas. Yang ke-35 ada terebi, yaitu televisi. Radio, kamera. Ke-38 komputer, yaitu komputer. Yang ke-39 ada jidosha, yaitu mobil. Terus ada juga kuruma, yang kata lain dari jidosha, yaitu sama artinya yaitu mobil.
Yang ke-41 ada tsukue, yaitu meja. Terus ada isu, yaitu kursi. Nah, chokoreto, ada coklat. Dan kohi, artinya adalah kopi. Yang nani-nani go, artinya bahasa. Terus yang ke-46 ada eigo, yaitu bahasa Inggris. Terus 47 ada nihongo, yaitu bahasa Jepang. Seperti Nihongo no Sekai, itu berasal dari Nihongo yang ini, bahasa Jepang. Nihongo no Sekai, yaitu dunia untuk bahasa Jepang. Nah, itu adalah ada 47 kosakata yang teman-teman mudah-mudahan bisa menghafal dalam 1 minggu ke depan. Dan mudah-mudahan di minggu ke depan saya bakal kurangi porsinya karena sudah banyak di minggu ini. Jadi teman-teman, misal dari minggu kemarin kosakata ada yang belum dihafal atau belum banyak hafal, jadi silahkan digabung, jadi tetap semangat. Dari minggu kemarin ada berapa, sekitar 30-an ya, 30 berapa gitu, hampir 40 juga sih kalau nggak salah. Jadi sudah hampir 80 kosakata nih yang teman-teman hafal di bab 1 dan 2 ini. Nah, kanji yang dipelajari di bab ini ada, yang pertama ada shu, yaitu minggu, yang dibacanya hanya shu di bab di JLPTN 5 ini. Terus ada kanji tahun, yaitu dibaca toshi dan nen. Terus ada kanji mai, setiap, yaitu dibacanya mai atau goto. Terus kanji 1 ichi, terus hito juga dibacanya. Terus kanji 2, kanji 3, kanji 2 dibaca ni, ji, futa juga. Kanji 3 yaitu sang, mitsu atau mitsu gitu, mitsu ya, untuk bilangan 3. Terus ada kanji 4 yaitu si untuk onyomi, kunyominya yong, yo, yotsu. Terus kanji 5 yaitu itsu, terus go juga dibacanya. Kanji 6 ada mu, mutsu, mui, terus roku, terus ada riku juga. Terus ada kanji 7 yaitu shichi, nana, nano. Terus ada kanji 8 yaitu hachi, ya, yo dibacanya. Terus kanji 9 dibacanya kokono, kyu, ku. Terus kanji 10 to, ju, di tasjid gitu. Yang ke 15 ada kanji ribuan yaitu dibaca seng atau chi. Terus kanji yang ke-16 ada puluhan ribu, dibaca mang, terus bang. Terus juga yorozu juga dibacanya, tapi yorozu kayaknya hampir jarang saya temukan untuk cara baca yorozu ini. Terus ada kanji ratusan juta. Ini ada oku, dibacanya hanya oku saja yang akan dipelajari di sini. Terus ada kanji triliun yaitu cho atau kiza itu, tapi di bab ini tidak bakal dibahas tentang pembacaan kiza dan shisu ya. Nah, jadi teman-teman untuk menghafalkan kosakata dan kanji ini silahkan masuk ke website materi bab kedua. Silahkan baca berulang sampai teman-teman hafal untuk kosakata dan kanjinya ya. Oh ya, masih ada kanji terakhir yaitu yen, mata uang Jepang. Itu dibacanya eng, maru juga dibaca, mado, terus maro. Nah, kita sekarang masuk ke referensi pembahasan bab ketiga ini, yaitu penjelasan mengenai tadi koso-ado dan partikel no ya. Jadi di bab ini sebelumnya saya lupa kemarin itu memberikan referensi buat teman-teman. Ini saya bakal kasih referensi untuk pola kalimat di bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu apa sih perbedaannya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan gitu ya. Nah, kalau pola kalimat di bahasa Indonesia itu ada SPOK,
Nah, kalau di bahasa Jepang itu bukan dibalik sih. Subjeknya tetap, tapi subjek, keterangan, pelengkap, objek, predikat. Jadi kalau selain subjek itu, kalau di bahasa Indonesia dari predikat sampai keterangan itu misal ke depan, nah itu dibalik. Jadi posisinya dibalik, tinggal di tengah-tengahnya teman-teman menambahkan partikel-partikel yang dibahas di bab-bab dari Nihongo no Sekai ini. Jadi saya contohkan di sini ada misal Yuka memakan roti yang enak di dalam mobil gitu. Nah, Yuka itu sebagai subjek, memakan itu predikat, roti itu objeknya, dan yang enak itu jadi pelengkap. Di dalam mobil itu ada keterangan tempat gitu kan ya. Jadi Yuka memakan roti yang enak di dalam mobil, itu pola kalimat bahasa Indonesianya itu SPO pelengkap K. Nah, di bahasa Jepang itu dibalik, bukan dibalik, subjek tetap. Nah, urutan dari keterangan sampai predikatnya itu dibalik. Jadi keterangan yang di depan. Jadi kayak misal Yuka di dalam mobil enak roti memakan gitu. Yang enak roti memakan. Jadi kalau bahasa Jepangnya kita artikan seperti itu, kalau kita dalam bahasa Indonesianya contohnya yaitu Yuka-san wa kuruma no naka de oishii pan o tabemasu. Jadi saudara Yuka ya sama. Jadi artinya saudara Yuka memakan roti yang enak di dalam mobil gitu. Nah, secara kalau urutannya itu diartikan keseluruhan ke dalam Indonesia secara harfiah itu artinya Yuka di dalam mobil, mobil dalam yang enak roti memakan. Jadi teman-teman silahkan, ini jadi referensi, silahkan lihat gambar di halaman pembelajaran. Juga silahkan perhatikan gambar yang ada di video ini. Nah, mudah-mudahan itu sebagai referensi yang lumayan bisa berguna buat teman-teman. Jadi silahkan kalau ikuti yang pola kalimat itu, tinggal sisipkan partikel-partikel yang nanti bakal dijadikan posisi yang tepat di di sisi-sisi kosakata itu ya. Nah, berlanjut ke pembahasan koso ado. Jadi koso ado ini kata tunjuk. Koso ado di sini teman-teman bisa lihat di gambar bahwa ada, misal saya adalah sebagai pembicara dan ada misalkan Tono sebagai lawan bicara, dan ada posisi yang jauh dari keduanya. Nah, untuk kata tunjuk koso ado ini, untuk ko yaitu ada di posisi pembicara. Jadi misal sebuah benda, ada sebuah benda itu di posisinya di posisi pembicara, itu disebutnya ko. Untuk yang ada di lawan bicara, entah itu lawan bicaranya dekat dengan kita atau jauh melalui telepon, itu disebutnya so. Nah, untuk yang jauh dari keduanya itu disebutnya a. Jadi untuk kata tanya disebutnya do. Silahkan teman-teman lihat referensi gambarnya. Jadi untuk yang posisinya ada di pembicara ko, lawan bicara so, jauh dari keduanya a, untuk kata tanya do. Nah, untuk rumus ini bisa digunakan di apa saja sih? Dari rumus koso ado ini ada, yang pertama itu kore. Kata tunjuk ini, sore itu untuk di lawan bicara, are artinya itu juga tapi jauh dari keduanya, atau dore yang mana? Yang itu untuk kata tanya dari kata tunjuk ya. Jadi ada kore, sore, dore. Terus ada untuk tempat itu ada koko, soko. Yaitu koko itu adalah di sini, soko ada di situ, soko ada jauh di keduanya. Terus ada doko untuk kata tanya tempat.
Nah, ada juga di sini kochira. Kochira yang artinya adalah ke sini, sochira artinya ke situ, achira artinya ke sana, dan dochira artinya kemana. Jadi ada kochira, sochira, achira, dan dochira. Kemudian ada kata kono yang artinya ini juga, sono yang artinya itu, ano artinya juga itu jauh dari keduanya, dan dono yaitu kata tanya untuk yang mana. Terus ada ko yang artinya seperti ini, so seperti itu, a yaitu seperti itu jauh, terus do itu untuk kata tanya seperti apa. Tapi di bab ini saya tidak akan membahas untuk kata deretan yang koso ado ini, yaitu ko, so, a, do, itu tidak saya bahas. Terus ada kongna, yaitu artinya seperti ini, songna artinya seperti itu. Nah, angna juga itu seperti itu tapi jauh dari keduanya. Terus dongna itu untuk kata tanya seperti apa. Sama tapi bakal antara dua deretan rumus kata ini saya tidak akan membahas di bab ini, nanti dibahas di bab-bab berikutnya. Jadi yang dibahas di bab ini ada kore, sore, are, dore. Terus ada koko, soko, asoko, dan doko. Terus ada kochira, sochira, achira, dan dochira. Terus ada kono, sono, ano, dan dono. Nah, mungkin antara kore dan kono itu ada kemiripan. Artinya benar-benar persis di bahasa Indonesia, tapi di bahasa Jepang penggunaannya berbeda. Terus juga koko dan kochira juga ada kemiripan juga sih. Ada, maksudnya malah ada penggunaan yang sama, itu boleh di dua-duanya. Hanya saja perbedaannya ada tingkat kesopanan. Yang kochira itu di deretan kochira, sochira, achira itu lebih sopan, dan koko itu untuk level yang formal biasa. Jadi, tapi nanti kita bahas di berikutnya ya, untuk lebih detailnya. Nah, yang pertama ada kore, sore, dan are. Terus kore, sore, are tambah partikel wa, terus kata benda, terus diakhiri dengan partikel des ya. Nah, artinya sendiri sudah dijelaskan di atas, yaitu ini, itu, dan itu gitu. Nah, contohnya ada kore wa noto des. Ini adalah buku catatan. Terus ada contoh berikutnya adalah sore wa hong des. Itu adalah buku. Terus are wa byoin des. Itu adalah rumah sakit. Yang berikutnya ada partikel kore, sore, are ditambah wa, terus nani deska, koma nani deska. Nah, untuk artinya sendiri teman-teman sudah tahu, dan penggunaannya di sini adalah untuk menanyakan gitu ya. Pertanyaan pemilihan mana antara mana yang mana gitu. Contohnya ada kore wa hong desu ka, noto desu ka. Jadi apakah ini buku bacaan atau buku catatan? Terus ada contoh berikutnya, sore wa shinbun desu ka? Sore wa shinbun desu ka? Zasshi desu ka? Apakah itu surat kabar atau koran atau majalah? Terus ada contoh berikutnya lagi, are wa ballpoint desu ka? Shapu pensil desu ka? Apakah itu adalah ballpoint atau pensil mekanik? Jadi itu penggunaan untuk sore, are ditambah wa, terus nani desu ka, koma nani desu ka. Mudah-mudahan dengan contoh yang saya berikan teman-teman bisa paham. Berikutnya ada koko, soko, asoko ditambah partikel wa, dan ada kata tempat diakhiri dengan des gitu. Nah, contohnya adalah koko wa daigaku desu. Koko wa daigaku desu. Di sini adalah universitas. Jadi untuk koko, soko, asoko adalah posisi, bukan posisi apa ya?
kata tunjuk untuk sebuah tempat. Jadi ketika ada koko, soko, asoko, pasti itu menunjukkan kata tempat. Nanti pasti pasangannya dengan kata tempat gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bakal cepet untuk menghafal. Jadi kalau koko, soko, asoko plus kata tempat gitu. Kalau yang kore, sore ari itu kan kata benda. Nah, kalau yang koko, soko, asoko itu pasangannya adalah tempat. Jadi contohnya yang seperti tadi, Kokowa Daigaku desu. Di sini adalah universitas, dan ada Asokowa Byoin desu. Di situ ada rumah sakit. Di situ adalah rumah sakit ya. Terus yang berikutnya ada tempat, benda atau orang, terus ada partikel wa, terus koko, soko, asoko desu. Jadi ini menunjukkan, jadi misal menunjukkan sebuah tempat, benda, dan orang. Tapi kalau yang tadi koko, soko, asokonya itu di belakangnya partikel wa, itu di depannya itu hanya diisi oleh kata tempat. Tapi untuk koko, soko, dan asokonya ditaruh di setelah partikel wa, itu di belakangnya bisa kata tempat, kata benda, atau kata orang. Jadi itu gimana ya, mungkin bakal saya contohkan. Teman-teman mudah-mudahan bisa hafal, paham dengan ketika sudah ada contoh gitu ya. Jadi contohnya misal kabang wa koko desu. Jadi misal ada orang mencari tas gitu kan, itu terus menanyakan ke orang, terus orang itu menunjukkan kabang wa koko desu, tasnya di sini gitu, tasnya di sini gitu, tasnya ada di sini gitu. Nah, terus contoh berikutnya adalah kaisha wa asoko desu. Misal orang menanyakan kamu kerja di mana gitu kan. Nah, bisa menjawab dengan kaisha wa asoko desu, perusahaannya di situ gitu. Nah, itu dari kedua contoh itu mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi misal di depannya ada tempat, benda, atau orang, terus partikel wa, di belakangnya bisa koko, soko, asoko, dan desu. Nah, yang berikutnya ada pembahasan kochira, sochira, dan achira. Nah, untuk kochira, sochira, dan achira ini yang seperti yang sebelumnya saya bahas, itu bisa menunjukkan arti yang sama dengan koko, soko, asoko. Hanya saja kochira, sochira, achira ini lebih sopan gitu ya. Jadi jadi ketika teman-teman ingin berbicara dengan kalimat yang sopan, itu jangan pilih koko, soko, asoko, tapi pilihlah dengan kata-kata kochira, sochira, dan achira. Nah, contohnya yang tadi disebutkan di pembahasan yang sebelum-sebelumnya, tinggal teman-teman diubah untuk kata koko, asoko, dan sokonya itu dengan menggunakan koko, soko, dengan kochira, sochira, dan achira. Nah, tapi ada juga lebih condong kochira, sochira, achira ini menunjukkan kata tunjuk untuk arah. Misal orang menanyakan sebuah perusahaan, perusahaannya ada di mana sih gitu. Nah, kaisha, orang terus kita bisa jawab dengan kaisha wa achira desu, perusahaannya ke arah sana gitu. Jadi tapi ini juga ada ambigu juga sih. Bisa katanya itu di sana itu bukan arah, bukan artinya ke arah sana. Itu kalau digunakan ketika kita berbicara sopan. Tapi ketika kita berbicara formal, terus menggunakan pola kalimat ini, itu bisa diartikan dengan arah gitu. Kaisha wa achira desu, perusahaannya ke arah sana gitu. Kalau berbicara yang untuk formal itu kaisha wa achira desu, perusahaannya di sana gitu. Jadi silahkan teman-teman antara kochira, sochira, achira, dan koko, soko, asoko hampir mirip. Teman-teman bakal silahkan nanti baca-baca banyak buku referensi supaya lebih jelas lagi perbedaannya. Tapi yang jelas yang kochira, sochira, achira itu lebih
bakal digunakan untuk bahasa yang lebih sopan ini. Nah, berikutnya kita masuk ke partikel no gitu ya. No di sini juga ada beberapa macam penggunaan. Yang pertama nani nani, yaitu partikel ini disisipkan di antara dua kata benda. Kalau yang saya pahami sih kemarin ada di antara pelengkap dan kata objek ya kalau nggak salah. Di antara pelengkap dan objek. Tapi karena saya juga tidak begitu paham sastra Indonesia, bahasa Indonesia, jadi saya tidak berani menyebutkan itu, dan saya baca-baca dari banyak referensi itu partikel no digunakan untuk diantara dua kata benda gitu. Nah, contohnya adalah Korewa Watashi no Techo desu. Ini adalah buku catatan saya, buku milik catatan saya. Oh ya, untuk no di sini kita artikan milik atau kepunyaan gitu ya. Jadi teman-teman ketika ingin menyisipkan untuk kalimat kepunyaan, yaitu sisipkan dengan partikel no. Contohnya yang seperti tadi, Kore wa watashi no techo desu. Kore itu artinya ini, watashi saya, no itu punya, techo itu buku catatan, des itu partikel akhiran, yaitu Kore wa watashi no techo desu. Ini adalah buku catatan milik saya. Terus yang berikutnya ada contoh lagi, yaitu Kore wa kaisha no kuruma desu. Jadi kore artinya ini, wa partikel adalah, kaisha artinya perusahaan, no artinya kepemilikan, kuruma artinya mobil, des partikel akhiran kalimat dengan kata benda atau kata sifat. Nah, kore wa watashi no kuruma des. Ini adalah mobil perusahaan, mobil milik perusahaan. Bisa kita sebutkan miliknya, bisa juga kita tidak usah sebutkan karena pasti sudah paham gitu ya. Ini adalah mobil perusahaan atau ini adalah mobil milik perusahaan. Mudah-mudahan penggunaan no di antara dua kata benda ini teman-teman paham. Terus ada penggunaannya yaitu nani no terus ditambah partikel des. Jadi ini hampir sama untuk penggunaannya berbeda tapi artinya sama kayak tadi. Tapi yang kita harus perhatikan yaitu tadi menggunakan kata kore, kalau yang ini itu kata kono. Karena mungkin lebih condong kata kore ini kan artinya sama ya, kore sore are, terus ada kono, sono, ano gitu. Artinya sama, ini, itu, dan itu jauh. Tapi kalau kore, sore, dan are itu lebih condong menunjukkan kata tunjuk yang biasa. Jadi tanpa penekanan sih kalau menurut saya. Kalau yang kono, sono, ano itu lebih menekankan sesuatu dari objek itu gitu. Jadi misal begini, kono chokoreto wa watashi no desu. Kono chokoreto, coklat ini adalah milik saya gitu. Adalah milik saya. Jadi yang ditekankan di situ adalah coklat gitu ya. Nah, kalau yang korewa, misal kita balik. Jadi tidak bisa menggunakan kore chokoreto wa watashi no desu. Jadi tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi untuk kono itu dipasangkan setelah kononya itu ada kata benda, kata benda. Jadi kalau kore itu setelah kore pasti partikel wa, ada partikel wa gitu kan. Jadi silahkan teman-teman mudah-mudahan paham penggunaan kore dan kono juga di sini. Dan yang kono ini lebih menekankan objek yang sedang dibicarakan. Misal kayak ini, kono chokoreto wa watashi no desu. Berbeda dengan arti kore wa watashi no chokoreto desu. Ini adalah coklat milik saya. Coklat ini adalah milik saya gitu. Kalau yang
kono chocolate wa watashi no desu. Coklat ini adalah milik saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini paham. Jadi untuk kono ini lebih menekankan objek dibanding yang kata tunjuk kore sore are. Nah, berikutnya ada contoh lagi, ano terebi wa Mitsubishi no desu. Jadi kita juga yang partikel ini juga bisa dijadikan sebuah keterangan gitu ya. Contohnya, ano terebi wa Mitsubishi no desu. Televisi itu adalah produk dari Mitsubishi. Jadi menerangkan sebuah produknya sebuah perusahaan tertentu. Misal, ano terebi wa Toshiba no desu. Jadi televisi itu produknya dari Toshiba gitu. Jadi no yang ditambah partikel des di akhir kalimat itu bisa juga diartikan sebagai keterangan dari benda yang sedang dibahas gitu. Nah, kemudian berikutnya ada untuk nama perusahaan terus ditambah no, terus ditambah nama atau kata benda gitu ya. Terus diakhiri dengan partikel des. Misal contohnya ya, artinya di sini adalah diartikan dari. Misal contohnya, watashi wa Nihongo no sekai no sutara desu. Saya adalah sutara dari Nihongo no sekai gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memahami arti dari no di sini sebagai arti ke dalam bahasa Indonesianya yaitu dari gitu. Watashi wa Nihongo no sekai no sutara desu. Saya adalah sutara dari Nihongo no sekai. Terus contoh berikutnya ada watashi tachi wa Indonesia no kenkyusha desu. Kami adalah peneliti dari Indonesia. Watashi tachi artinya kami. Wa partikel wa adalah Indonesia, artinya negara Indonesia. No itu dari. Kenkyusha itu peneliti. Des partikel akhir untuk kata benda atau kata sifat gitu ya. Jadi bisa kita artikan watashi tachi wa Indonesia no kenshusha desu. Kami adalah peneliti dari Indonesia. Terus yang berikutnya ada contoh percakapan. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman belajar. Di sini ada Sutara dan Budi. Contoh percakapannya seperti ini. Konnichiwa, Sutara bilang konnichiwa, terus Budi menjawab juga konnichiwa. Terus teman-teman sudah pasti hafal artinya, mudah-mudahan. Terus ada Sutara menjawab, Nihongo no sekai no sutara desu. Saya sutara dari Nihongo no sekai. Terus Sutara juga menyebutkan kore kara osewani narimasu. Mulai sekarang minta bantuannya gitu ya. Tapi nanti bakal ada kata yang lebih ini pengertian yang lebih simpelnya saja sih. Ada mungkin referensi banyak untuk arti dari osewani narimasu ini. Silahkan teman-teman referensi dari manapun silahkan. Karena arti harfiah yang keseluruhan bakal sangat berbeda. Terus Sutara menyebutkan dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon kerjasamanya. Dozo ini silahkan. Jadi apa ya? Ya mungkin artinya bisa saya jelaskan di sini. Artinya mohon kerjasamanya. Terus Budi juga menjawab, kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Sama-sama mohon bantuannya juga gitu. Terus Budi di sini kore kohi desu dozo. Jadi nah di sini Budi tidak menyebutkan partikel wa setelah kore. Ini pun bisa. Tapi kita harus jeda gitu ya. Jadi kore kohi desu. Jadi kalau kita sisipkan partikel wa, kore wa kohi desu. Jadi agak berbeda sih, tapi kalau di sini kan untuk menyodorkan sesuatu, kore ini, kohi desu kopi gitu. Dozo silahkan. Nah, terus Sutara menjawab, hai arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih gitu. Terus Budi menjawab, kono hon wa doko no desu ka? Jadi kono hon wa, buku ini, doko no desu ka? Doko no desu ka?
produk dari mana, atau yang menerbitkan itu siapa, dari mana gitu, yang menerbitkan dari buku ini gitu. Nah, terus Sutara menjawab, Kono hon wa Nihongo no Sekai no desu. Jadi buku ini dari Nihongo no Sekai. Jadi bisa disebutkan buku ini adalah terbitan dari Nihongo no Sekai. Jadi no di sini sebagai keterangan gitu ya. Terus Budi juga berbicara, Kore wa eigo desu ka? Indonesia desu ka? Karena Budi tidak tahu bahwa itu adalah bahasa mana, jadi Budi menanyakan, Kore wa eigo desu ka? Indonesia go desu ka? Ini bahasa Inggris kah atau bahasa Indonesia? Jadi terus Sutara menjawab, Kore wa Indonesia go desu. Ini adalah bahasa Indonesia. Terus mungkin Sutara melihat di luar ada mobil. Asoko no kuruma wa dare no kuruma desu ka? Mobil yang di sana, Asoko no kuruma, itu mobil yang ada di sana. Dare no desu ka? Milik siapa? Dare no desu ka? Milik siapa? Jadi bisa diartikan mobil yang di sana, mobil siapa? Mobil milik siapa? Terus Budi menjawab, are wa sensei no kuruma desu. Oh, itu adalah mobil milik dosen atau guru gitu. Terus Sutara menanyakan kembali, Sensei wa doko no daigaku no sensei desu ka? Dosennya itu dosen dari daigaku, dari universitas mana gitu. Jadi sensei wa doko no daigaku no sensei desu ka? Terus di situ Budi menjawab, Jakarta no daigaku desu. Jadi Budi menjawab, dosennya adalah dosen dari Universitas Jakarta gitu. Nah, berikutnya ada contoh untuk latihan teman-teman. Jadi silahkan dijadikan referensi buat ucapan berulang, terus juga pahami artinya. Yang di sini ada watashi tachi wa shain desu. Kami adalah karyawan. Terus yang berikutnya ada kono kata wa isha desu. Orang ini adalah dokter. Kata ini pengganti hito. Kono hito juga bisa, tapi dalam kalimat ini menggunakan kata karena ingin lebih sopan gitu. Jadi kono kata wa isha desu. Orang ini adalah dokter. Terus berikutnya ada watashi wa daigaku no kyoshi desu. Saya adalah pengajar dari universitas gitu. Perbedaan antara kyoshi dan sensei itu begini. Kalau sensei itu adalah seorang guru. Kita bisa artikan guru. Kalau kyoshi itu pengajar gitu. Jadi ya mungkin teman-teman juga paham kalau antara perbedaan antara pengajar dan guru. Contoh berikutnya adalah minasan wa doko desu ka? Semua orang itu dari mana gitu. Terus ada berikutnya, watashi wa ginkoin ja arimasen. Saya mungkin ini pembahasan dari dari bab yang sebelumnya, yaitu watashi wa ginkoin ja arimasen. Saya adalah bukan karyawan bank. Terus kore wa denki desu. Nah, ini adalah lampu atau listrik gitu. Nah, denki di sini kadang kita di Jepang sendiri lampu itu kadang denki gitu. Tapi ada juga sih barubu juga bulb, tapi mereka juga kadang menyebutkannya itu hanya denki saja. Jadi lampu itu ya denki gitu. Nah, listrik juga denki. Denki Seihing itu kan produk dari produk elektronik atau produk listrik. Nah, untuk berikutnya ada ano hito wa nansai desu ka? Orang itu umurnya berapa ya? Terus contoh berikutnya ada koko wa igirusu desu ka? Indo desu ka? Misal ada seseorang yang melihat sebuah peta tapi nggak jelas ini Inggris atau India ya gitu. Jadi
menanyakannya koko wa Igirisu desu ka? Indo desu ka? Terus berikutnya ada soko wa Tai desu ka? Brazil desu ka? Walaupun jauh, mungkin tidak ada kemungkinan sih tidak mungkin menanyakan di sebuah peta, tapi ini sebagai contoh saja. Jadi teman-teman silahkan hanya sangko itu jadikan referensi. Soko wa Tai desu ka? Brazil desu ka? Di situ Thailand atau Brazil. Nah, berikutnya ada Ano nihongo no jisho wa watashi no desu. Ano nihongo no jisho wa watashi no desu. Kamus bahasa Jepang itu adalah milik saya. Ano nihongo no jisho. Nihongo no jisho. Kamus bahasa Jepang. Kamus milik kepemilikan keterangan dari bahasa Jepang itu. Kamus dari bahasa Jepang itu adalah watashi no desu. Milik saya. Terus kore wa meisi desu ka? Kado desu ka? Ini kartu nama kah atau kartu biasa atau kartu lainnya gitu. Berikutnya ada are wa enpitsu desu. Are itu adalah itu. Terus enpitsu adalah pensil. Jadi bisa kita artikan sebagai are wa enpitsu desu, itu adalah pensil. Yang contoh berikutnya ada kore wa kagi desu. Ini adalah kunci. Kore artinya ini, kagi artinya kunci. Jadi kore wa kagi desu. Ini adalah kunci. Contoh berikutnya adalah kono toke wa dare no desu ka? Jam ini milik siapa gitu. Kono toke, jam ini dare no desu ka? Milik siapa? Terus ada contoh berikutnya, ano kabang wa Suzuki-san no desu. Tas yang itu adalah milik Tuan Suzuki. Ano kabang, tas itu Suzuki-san no desu. Milik saudara Suzuki atau milik Tuan Suzuki. Yang berikutnya ada kore wa Toshiba no terebi desu. Ini adalah televisi dari Toshiba atau televisi merek Toshiba. Ini adalah TV Toshiba. Ano radio wa Panasonic no desu. Jadi radio itu adalah dari Panasonic atau merek Panasonic. Terus ada berikutnya kono kamera wa Nakamura-san no desu. Kono kamera. Kamera ini Nakamura-san no desu. Milik saudara Nakamura atau milik Tuan Nakamura. Terus yang berikutnya ada kono komputer wa Fujitsu no desu. Komputer ini, kono komputer ini Fujitsu no desu. Fujitsu no merek dari Fujitsu atau komputer ini adalah merek Fujitsu. Ano jidosha wa Toyota no desu. Ano jidosha, mobil itu adalah merek Toyota. Toyota no desu, merek Toyota atau dari Toyota. Kono kore wa tsukue desu ka? Isu desu ka? Meja, ini meja atau kursi. Nah, itulah beberapa contoh-contoh dari Nihongo no Sekai. Mudah-mudahan teman-teman bisa dijadikan referensi. Silahkan baca berulang di halaman materi pelajaran bab ketiga ini. Mudah-mudahan hafal kosakatanya, juga kanji, dan paham materi kosoado dan partikel no gitu. Untuk pembahasan materi bab 3 ini sampai di sini dulu. Jika ada yang ditanyakan silahkan gabung di Google Meeting, atau juga kalau lancar mungkin bakal ada YouTube streaming juga gitu. Jadi silahkan pahami selama 1 minggu ke depan, hafalkan kosakatanya, kanjinya, juga ikuti nanti ujian di bab ujian gitu ya. Untuk
sesi pertama ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.